Shalom jemaat Tuhan, selamat pagi. Saya percaya ada penyertaan Tuhan, ada kasih karunia. Tetap jaga hati karena hati kita penipu. Hati kita suka menjerumuskan kita ke dalam sebuah perasaan-perasaan yang bisa menyesatkan hidup kita. Karena itu tetap ingat kepada Filipi 2 ayat 5, 6. Hendaklah kamu dalam hidupmu bersama menaruh pikiran dan perasaan Kristus. Karena kita sedang terus belajar, khususnya di saat teduh kita hari ini, bagaimana kita menjadi tempat kediaman Allah, menjadi rumah Allah. Dan ini merupakan konsep Allah dari awal sampai akhir. Karena itu di kitab Efesus, Rasul Paulus melukiskan gereja dengan berbagai contoh atau ilustrasi. Karena Tuhan terkadang dia mengilustrasikan atau menginspirasi atau mewahyukan kepada nabi-nabinya, kepada rasulnya, khususnya kepada Rasul Paulus, bagaimana konsepnya ini yang begitu rahasia bisa dimengerti oleh kita sebagai gereja Tuhan. Karena itu Paulus melukiskan gereja itu seperti kayak tubuh, disebut tubuh Kristus. Atau gereja juga diilustrasikan seperti kayak keluarga. Karena itu kalau saudara memahami saja tentang esensi daripada keluarga ilahi, keluarga Tuhan, saudara akan dengan mudah memahami yang namanya gereja. Atau Rasul Paulus berkata bahwa gereja itu seperti kayak suami istri. Saudara tahu suami istri? Dikatakan bahwa seorang pria akan meninggalkan ayah dan ibunya, menjadi satu daging dengan istrinya, dengan pasangannya. Lalu ada ayat berkata, rahasia ini besar, yang aku maksud ialah hubungan Kristus dengan jemaat. Jadi gereja, ya, saudara akan mengerti gereja, dan sebelum kata hubungan Kristus dan jemaat ada kata rahasia. Sesuatu yang terselubung, itu maksudnya rahasia. Sesuatu yang tersembunyi, sesuatu yang tidak mudah diketahui. Dan kata-kata itu muncul dengan didahului ketika seorang pria meninggalkan ayah dan ibunya, menjadi satu daging dengan istrinya. Rahasia ini besar. Jadi kalau Anda tidak memahami tentang hubungan suami istri, maka Anda tidak akan pernah memahami tentang yang namanya gereja. Rasul Paulus juga mengumpamakan gereja itu seperti kayak pengantin, ya, antara pasangan pengantin, tunangan. Bahkan kedatangan Kristus kali kedua, dia diumpamakan seperti mempelai pria dan gereja seperti mempelai wanita. Nah, bicara tentang kesucian, bicara tentang kekudusan. Dan dia juga mengumpamakan gereja itu seperti kayak tentara, kayak prajurit. Ya, dia katakan, gunakanlah selengkap senjata Allah sebagaimana prajurit Tuhan. Nah, ini semua tujuannya cuma satu, supaya saudara memahami betul-betul apa itu gereja. Nah, kebetulan kita dalam ibadah sepakat bersama, ya, di Abba Home Church kita sedang membahas gereja sebagai rumah, ya, jemaat sebagai rumah bait Roh Kudus. Nah, ini yang akan kita bahas dalam Efesus 2 ayat 21-22. Di dalam dia tumbuh seluruh bangunan, rapi tersusun, menjadi bait Allah yang kudus di dalam Tuhan. Di dalam dia kamu juga turut dibangunkan menjadi tempat kediaman Allah di dalam roh. Saudara perhatikan, jadi walaupun fisiknya adalah kita melihat kumpulan jemaat-jemaat, orang-orang, pribadi-pribadi, tapi di dalam roh Tuhan memandang kita seperti kayak bangunan. Kita adalah batu-batu yang hidup satu dengan yang lain. Dan ketika kita dihimpun di sebuah kejemaatan, kita tuh diilustrasikan bagaikan batu-batu hidup. Ya, saudara secara pribadi adalah bait Allah. Dalam keluarga saudara, saudara harus tahu bahwa keluarga saudara, hubungan suami istri, anak-anak harus jadi tempat kediaman Allah, di mana roh Allah tinggal dan diam. Kita sudah mempelajari banyak sekali tentang rumah Tuhan. Dalam kitab Yesaya ada sebuah nubuatan bahwa ketika gunung rumah Tuhan menjulang lebih tinggi, itu dampak akibatnya
kepada lingkungan, kepada dunia itu luar biasa. Dampaknya kepada suku-suku, kepada bangsa itu luar biasa. Ya, bagaimana nggak luar biasa? Akan ada banyak orang datang berduyun-duyun, dan mereka datang mencari rumah Tuhan. Kenapa? Ciri daripada rumah Tuhan ada pengajaran firman Tuhan, sehingga banyak orang akan datang karena pengajaran firman Tuhan. Cornelius contohnya, ya, satu hari dia dijumpai oleh malaikat karena dia orang baik, tapi tidak selamat karena dia belum percaya Yesus. Malaikat berkata, sedekahmu, ya, perbuatanmu didengar Tuhan, karena itu utus, panggil ada seorang namanya Petrus. Dan singkat cerita, Petrus datang, ya, Bapak Ibu, dan menceritakan. Dan kita lihat dampaknya. Cornelius, seorang pejabat dan keluarga besarnya diselamatkan. Nah, ini yang kita harapkan terjadi, ya. Dan kita sudah belajar juga bahwa gereja harus menjadi akurat, tidak boleh meleset, ya, gereja harus tepat. Karena itu tujuan akhir hidup kita sebagai orang Kristen, sebagai orang percaya di dalam gereja, kita bukan pergi ke gereja, tapi kita menjadi gereja. Kita menjadi rumah tempat kediaman Allah. Sebagai orang percaya, kita perlu memahami, ya, kebenaran tentang gereja sebagai rumah Allah, sebagai bait Allah. Jadi kita bukan sekedar datang beribadah, ya, kita bukan sekedar datang pelayanan, bukan. Semua goal akhir daripada kegiatan-kegiatan gereja, mau KKR, mau pemuritan, mau pelayanan, goal akhirnya itu bukan pelayanan. Sehingga banyak orang ribut sekali karena pelayanan, ya. Orang ribut sekali pengen tampil, ya, di mimbar, saudara-saudaraku. Mimbar adalah tempat di mana kita diperlengkapi. Komunitas adalah tempat di mana kita diperlengkapi, dan goal akhirnya adalah kita mau dibangun menjadi rumah tempat kediaman Allah. Kalau enggak, kita meleset. Karena itu tinggal diam di tengah-tengah umatnya merupakan konsep dan isi hati Allah. Saudara harus paham ini. Jangan meleset, saudaraku. Kita harus akurat. Saya mengerti apa yang harus saya lakukan. Saudara harus mengerti kemana kita mau berangkat, arah kemana kita. Karena kalau kita nggak punya visi, nggak punya tujuan, Sulaiman berkata, jika tidak ada wahyu, vision, maka liarlah rakyat. Kita kacau. Liar itu artinya tak terkendali. Liar itu artinya tidak jelas. Banyak gereja nggak jelas, banyak hidup orang Kristen tidak jelas. Kenapa? Dia nggak menangkap destiny visi Tuhan. Saya selalu mengingatkan 3 hal penting dalam hidup kita. Yang pertama adalah destiny, kedua identitas, yang ketiga value, nilai. Saudara harus mengerti. Sebagai gereja, sebagai anak-anak Tuhan, kita harus mengerti destiny kita, tujuan kita. Bukan sekedar sampai berputar-putar ibadah, ya, pindah dari satu gereja, organisasi yang lain. Wah, ini gereja kurang ajar, nggak pas, ini gereja lebih bagus. Padahal kalau waktu dia datang ke situ, gereja itu jadi nggak bagus gara-gara dia. Karena masalahnya bukan komunitas gerejanya nggak bagus, orang-orang ini yang nggak bagus, nggak mengerti tujuan Tuhan. Nah, kalau kita lihat dalam kitab Kejadian 1 ayat 26-28. Kalau kita baca Kejadian 1 ayat 1, pada mulanya Allah. Ketika belum ada apa-apa, hanya ada Allah. Lalu di ayat 26, Kejadian 1, marilah kita menciptakan manusia. Kita lihat hati Allah. Kita lihat maksud Tuhan menciptakan manusia, menciptakan Adam dan Hawa, supaya dia bisa diam dan tinggal bersama-sama. Kita melihat misalnya ketika manusia jatuh dalam dosa. Di Alkitab dikatakan dalam semilir ketika hari sejuk, Adam dan Hawa mendengar bunyi langkah Tuhan. Kenapa? Karena sebelum mereka jatuh dalam dosa, Allah diam dan tinggal di tengah-tengah umat. Bahkan kalau saudara baca dalam kitab Wahyu pasal 21 ayat 3, lalu aku mendengar suara yang nyaring dari takhta itu berkata, lihatlah, kemah Allah ada di tengah-tengah manusia, dan dia akan diam bersama-sama dengan mereka. Mereka akan menjadi umatnya, dan ia akan menjadi Allah mereka. Jadi Bapak Ibu, kita harus mengerti destiny, tujuan akhir daripada puncak panggilan kita. Selain menjadi serupa dengan Kristus supaya kita bisa jadi bahan yang baik
untuk dipergunakan di tempat kediaman Allah, tapi kita semua harus menangkap bahwa kita perlu, kita mengerti ya, bahwa semua hal yang dilakukan secara rohani dalam gereja lokal kita adalah untuk membuat saudara menjadi tempat kediaman Allah. Pertanyaannya, yang pertama, saudara apakah mengerti tujuan Tuhan dalam hidup saudara? Atau saudara tetap nggak ngerti, sudah cuma jadi orang Kristen, akhirnya sudah menjadi orang yang agamawi. Kristen agamawi, apa yang terjadi? Saudara isinya, saudara menjadi orang-orang yang akan membangun kebenaran diri sendiri. Dalam Roma 10 ayat 1, 2, dan 3, Rasul Paulus berkata, aku dapat beri kesaksian tentang mereka. Mereka ini giat untuk Allah, tetapi tanpa pengertian yang benar. Lihat, banyak orang ikut Tuhan gak punya pengertian yang benar. Apa yang terjadi? Akhirnya mereka membangun kebenaran diri sendiri. Yang pertama, mereka terancam gak selamat. Yang kedua, mereka mengikuti kebenaran sendiri, bangun kebenaran sendiri, ikut Tuhan dengan pikirannya. Kita pasti akan sesat, saudara-saudara. Lalu yang ketiga, mereka menolak. Nah, cilakalah kita, akhirnya kita sulit dibangun menjadi tempat kediaman Allah. Saya berdoa, ini awal kita belajar minggu ini bagaimana kita memahami konsep rumah Tuhan. Kiranya Tuhan memberkati kita. Mari kita berdoa. Diberkatilah semua umat-Mu. Firman-Mu tidak akan pernah kembali sia-sia, Tuhan. Engkau sendiri yang memberkati dan membuka mata hati kami, sehingga kami bisa melihat kebenaran Tuhan yang sungguh luar biasa. Karena kami rindu dibangun menjadi tempat kediaman-Mu. Terpujilah Tuhan. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Tuhan berkati kita semua. Shalom.